Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osama, nomor pokok mahasiswa 202191910151. Dari kelas B di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang konsep belajar. Yang pertama, pengertian konsep belajar. Belajar adalah kunci yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya kependidikan. Misalnya psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Karena demikian pentingnya arti belajar, maka bagian terbesar upaya riset dan eksperimen psikologi belajar pun diarahkan pada tercapainya pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai proses perubahan manusia itu. Yang kedua, ada definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama, Dimiati dan Mujiono tahun 2006 yang mengatakan belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur efektif dalam matra efektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang kedua, dari Zamarah dan Jiah pada tahun 2010. Dia mengatakan belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Yang ketiga, dari Hamalik pada tahun 2010. Dia mengatakan belajar adalah bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Dan yang keempat, dari Hamzah 2006. Beliau mengatakan belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan peserta didik. Dan yang kelima, menurut Hilgar dan Bowner pada tahun 1987, dia mengatakan belajar sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan dengan karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan. Pengertian prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi di antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri, dan juga prinsip belajar dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses belajar, ada beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran yang baik bagi siswa untuk meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru yang digunakan untuk meningkatkannya upaya mengajarnya. Selanjutnya, karakteristik belajar. Karakteristik pembelajaran pendidikan dasar adalah pembelajaran yang bersifat konkret. Proses pembelajaran ini harus dirancang oleh guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian siswa dan
sistem penilaian sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Selain itu, proses belajar harus dikembangkan secara interaktif. Karakteristik pembelajaran pendidikan menengah adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan siswa tentang konsep dan generalisasi sehingga penerapannya menyelesaikan soal, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi dengan tujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri, serta mengikuti pendidikan lebih lanjut. Berikut yang saya dapat sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.